Udah rupiah, welcome to the cave. Kali ini kita kedatangan tamu yang spektakuler, Kunto Aji. Thank you Ji udah mau meluangkan waktunya buat main ke Viniar. Akhirnya. Jadi gini Ji. Hah? Kok langsung gitu? Ya akhirnya kan datang lagi. Jadi udah berteman lama sama Marlo ya? Iya, kenapa? Nggak apa-apa nanya doang. Ada feedback gak dari Marlo? Kayak Marlo makin pintar ngomongnya. Atau kayak apa? Lu udah gua kasih vinyl, mah baru dibuka. Ini lu mau ngarah kemana sih? Enggak. Tapi kan baru denger ya. Baru dengar. Dengar baru keluaran album. Iya, betul. Pengantar purifikasi Pikir. apa sih? Ayo. Panjang banget. Pikir ya. Pikir. Tapi kongresnya mantra-mantra hits banget. Itu kan udah baru dong. Kita ngomong itu belum sempat kongres sih. Oh iya. Sekarang gua kongresin. Wah, udah ada yang baru. Iya. Pengantar purifikasi pikir. Tapi kita mau flashback dulu loh. Flashback dulu. Flashback tahun-tahun 2008-2005 ya. Waduh, jauh Pertama banget. kali. Sabar, 2008 kok 2005 kan 3 tahun. Jauh. 2008 dulu. Iya. 2005 kita lupakan. Gue masih kuliah lagi. 2008 itu Aji ikut kompetisi ajang berbakat di Indonesia. Indonesian Idol namanya. Lu kok disebutin? Oh, nggak boleh? Nggak Jangan boleh. dong. Pakai istilah dong. Lu nggak mau jadi Indonesian Idol. jebolan Indonesian Idol ya? Kenapa? Waktu itu lu Apa nih gue kayak nggak ngerti nih. enggak, waktu di lu kan itu ajang pencarian idol lu kalah di 4 gue. top 4 tuh. Top 4. Gila, tapi kan mulai dari situ kan lu jadinya berkecimpung di dunia permusikan kan. Iya. Tapi asli Jakarta, Aji. Gue Jogja asli. Oh, berarti demi pencarian bakat itu pindah apa emang udah di Jakarta? Bokap nyokap gue udah di BSD sebenarnya. Oh, di Waktu BSD. SMA mereka pindah, tapi gue Big dari City, lahir Big Opportunity kan? apa? BSD. Big City Opportunity. Ay, keren banget. Keren. Kok lu jadi kayak promosi BSD gitu sih? Nah, kalau Sinar Maslen tuh menurut gua Masuk. ada yang harusnya bisa kan? Iya. Harusnya bisa kan? Berarti dari Jogja pindah dulu di BSD. Abis itu Jadi bokap nyokap gue pindah BSD waktu gue SMA, tapi gue nggak ikut. Gue dari lahir masih sampai di sana. di Jogja. Nah, gara-gara ajang pencarian bakat ini, gue jadi ikut ke Jakarta. Cuma mereka tuh nggak tahu, gue emang nggak ngabarin. Jadi mereka lihat pas udah di TV, lah ini anak gue bukan ya? Terus gue ditelepon, kamu di Jakarta, kamu ikut ini? Iya nih pak, nggak tahu, karena gue nggak expect bakal masuk ke masuk. Iya, dan kan nggak tahu kan maksudnya babak berapa yang bakal di shoot tayangin gitu ya. Iya kan nggak tahu kan. Berarti pas di Jakarta nggak tinggal bareng? Enggak kan langsung di karantina kan. Oh. Kan dibeliin tiket apa di karantina. Langsung. Iya di kerangkeng. Oh gitu ya? Iya. Dikasih makan dari atas gitu Iya, kan. itu ya. Kebun binatang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa baru rilis lagu terlalu lama sendiri 2015? 7 tahun itu lu 14, ngapain? 2014. 6 tahun itu lu ngapain? Gue jadi kelihatan bodoh kan. Ini siapa yang bikin nih? Nah, itu salah Indira ya. 2014. Bukan, kita dengerinnya di 2015. 2015. Iya, bener. Karena baru ada teknologi di BSD masuk tuh. 2015. Dulu tuh lampu susah di BSD kan. Sebagai Petromax. Berarti Nah, ini kenapa? 2014. Kenapa 6 tahun? Karena pada saat itu satu gue masih di kontrak, masih kontrak sama mereka kan. Yang Oke. kedua gue ngumpulin duit nabung buat bikin album sebenarnya. Oke. Gue nabung buat bikin album, tapi waktu itu gue sempet sakit, terus duit gue habis, akhirnya cuman bisa buat bikin satu lagu doang. Satu lagu doang. Tapi ternyata malah, Booming. iya gara-gara satu lagu itu, kalau gue bikin album belum tentu tuh bisa ini. Berarti emang blessing in disguise ya. Iya bener, blessing in disguise. Hey guys. Bukan gitu. Disguise. Tulisannya disguise. Bukan disguise. Bukan disguise. Blessing in disguise gitu kan. Oke, itu berarti. Nah, waktu itu Ji, berarti pada zaman 2000, berarti lu bikinnya tahun 2013. 2013. Akhir, bikinnya. buat bikin produksi satu single. Dulu itu inget gak berapa? Lu ngeluarin berapa? Anjir murah banget sih. Gue tuh rekaman di Jogja. Terus bareng sama teman-teman gue di Jogja juga. Terus beberapa instrumen itu kan gue bikinnya di iPad ya. Jadi Oke. MIDI gitu. Jadi masih murah banget. Terus anjir studio di Jogja tuh rekaman tuh berapa ya? Kayak 70.000 sejam apa gue lupa. Masa? Pokoknya ininya tuh murah banget. Mixingnya juga gue ya minta bantuan teman gitu. Terus habis itu masteringnya baru di Hokla itu di Jakarta. Cuman biaya marketingnya jauh lebih
Malah di sana. Daripada itunya, daripada produksi. Oh berarti setelah Indonesian Idol langsung balik Jogja lagi? Enggak. Gue masih di Jakarta. Cuman kan ya job-jobnya job-job ya gitulah maksudnya Bolak-balik apa ya? bolak-balik Jogja Enggak, sama. gue tinggal sama bokap nyokap gue di akhirnya. Biasanya job-jobnya masih di Jakarta, yang kayak di sini, di situ. Dan gue juga udah lulus kan. Jadi maksudnya udah gak ada kerjaan Kewajiban apa-apa di gitu Jogja, ya. udah gak ada kewajiban. Jadi gue Tapi cuma bikin lagunya karena lebih affordable waktu itu, makanya di Jogja. Iya, karena lebih affordable dan gue kenal teman-teman gue lebih banyak di Jogja, gue cabut ke Jogja. Jadi kalau ibaratnya lagu terlalu lama sendiri itu nggak ngehits, ya udah susah lagi lu. Iya, nggak tahu gue. Karena gue punya duit. Bener. Terakhir aja udah kayak udah. Oh iya, berarti kalau nggak ngehits, kira-kira lu ngapain? Nyapu paling. Enggak, kerja apa gitu? Gak tahu. Oh, gue sih dari dulu sebenarnya emang gue jurusan yang gue pilih itu emang pilihan gue sendiri. Gue akuntansi dulu. Gue emang pengen. Oh emang suka. Iya, gue emang. Berarti kalau nggak terkenal, Jadi berarti lu akan mencari pekerjaan publik, bidang iya, akuntansi. Iya. Untung ya terkenal ya. Akuntansi datang Bayangin gue gue di kantor, hitung-hitung duit. mumet. Mata udah angka doang ya. Oke, tapi kan akhirnya rilis 2014 dan tiba-tiba melejit. Langsung menjadi top number 1 Billboard di BSD. Nah iya, Iya. gua play terus. Iya, dia tuh yang bener sebenarnya. Sama mercusual. Iya. Kan dia rilis single mercusuar kayak. Ya kan udah jadi album di mana-mana. 2015 baru bener. Benar, album. Berarti lu dengerin dua itu. Dua Sedikit itu. lah, nyanyi lah. Sampai nanti. Iya, bener ya. Itu waktu itu, waktu gue diputusin, gue putar itu 10 kali, gue nangis di tol. Sumpah. Jadi abis nangis kan sekali play lagi. Nangis 2 kali gitu ya. Soalnya gini, kapalku telah bersaut, aku tak ingin jauh. Pada Mula aku akan berlabuh. Nah di situ gue nangis loh. Tapi ya sih, gue juga sempat dengerin itu, part itu gue gedein, lirik yang lain gue kecilin. Abis itu, Gimana? Kan liriknya nyanyi. Maksudnya lagu lainnya gue kecilin, jadi kan dari awal sampai liriknya detik doang. itu, nah detik itu gue full. bener. Detik yang lainnya mah. Tapi sedihnya, gue lagi nangis-nangis. Abis nextnya tuh, if you see Pinocchio. Fast Furious. Oh, Fast Furious. Tunggu, Fast Furious if you see Pinocchio. Jadi lirik yang mana ya dia? Balik lagi, kita fokus ke Aji. Iya, biar tadi sempat lagunya Aji sih, if you see Pinocchio. Kagak, itu lagunya Fast Furious yang Tokyo Drift. I wonder if you know. If you see Pinocchio. Oke, boleh. Iya, oke Pinocchio. Iya, lagi. Bentar, tangan gue mana ya? Mana ya? Seri Mulit nih. Ya. Kakak saya mau nanya Ji. Nah, akhirnya kan setelah mantap-mantap, sekarang nih baru rilis album terbarunya, Pengantar Purifikasi Pikir. Orang cadel susah banget tuh. Iya lagi. Semuanya ada L-nya. Mantra-mantra pengantar purifikasi Purifikasi Pikir. Nah. Untung namanya Kunto Aji. Iya, nggak ada R ya? Iya. Kalau kuntor anjir, ya susah. Susah. Tapi kenapa namanya itu? Pengantar Purifikasi Jadi, Pikir. tapi jujur nih, di antara banyaknya pertanyaan, gue dari kemarin di media, yang paling gue nggak bisa jawab adalah judul. Karena, kenapa milih judul itu? Karena itu tiba-tiba keluar di kepala gue aja. Udah pengantar purifikasi pikir. Jadi, lagunya udah selesai nih. Judul kan paling terakhir ya. Iya. Terus gue dengerin, kira-kira apa yang nggak jadi judul lagu ini? Itu keluar gitu. Jadi Langsung. lu nggak mikir-mikirin gitu. Justru gue berusaha untuk tidak mikir. Jadi kayak ini tiba-tiba nyeletuk, ini kayak pengantar purifikasi gitu ya. Purifikasi pikir. Kayak gue juga bayanginnya orangnya ngomong kayak purifikasi pikir gitu ya. Kayak nyanyi Sekali lagi. gitu. Kayak purifikasi pikir. Gue kalau nggak bisa mikir ya, gue nggak usah mikir nih. Gue gini. Iya benar. Iya Gitu. benar sih. Beda. Beda. Kalau aja tuh ada. Tapi kenapa ya? Coba di breakdown loh. Pengantar itu kan delivery. Delivery. Mengantarkan Dari delivery A ke B. Betul. Purifikasi itu air purifier. Bukan. Menjernihkan. Menjernihkan. Berarti diantar untuk menjernihkan pikiran. Betul. Mungkin ketika lu lagi sibuk dengerin Kunto Aji album terbaru langsung
Apa? Apa? Mantap, maksudnya refresh. Oh, gitu, refresh. Lu reverse ya. Itu kayak Emang nggak lu? gitu. Sampai nanti. Oke, pengantar purifikasi pikir. Nah, kebetulan kan waktu itu gue sempat datang Kak ke Iya, acaranya Aji yang dimana kita ada listening gitu. Yang Mas Aji juga ya? Enggak, Mas dia Aji datang nonton. juga sih. Oh, Mas Aji nonton. Iya, dia datang terus itu waktu itu pengantaran namanya Sowan. Ya, Soan tuh mendatangi sebenarnya. Oke, mendatangi. Nah, gue datang kan, terus gue dengerin lagunya. Sama gue gak tahu sih waktu itu kita boleh ngerekam apa enggak sih? Boleh aja sebenarnya. Lu nggak kan memang lo? Boleh. Kagak. Oh, oke. Karena gue respect bro sama karya orang. Keren. Ya, gue mau menikmati sebagai Feel the moment ya. iya benar. Tapi emang lagunya bagus-bagus Kak. Jadi di depan itu urip, belakang itu urap. Urap Urap Kak. Tengahnya baru urap. Tengahnya urap. Enggak. Oh, enggak juga. Enggak juga. Urip sama urup. Nah, jelasin Di, kenapa depannya urip, belakangnya urup. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Itu Ji, coba Ji, Iya. dari judul itu aja. Apa artinya urip dan urup? Sebenarnya itu Urup. dari frasa orang Jawa tuh urip iku urup, hidup itu menyala. Menyala kakak. Gitu. Dari Jawa langsung ke Ambon. Dari Jawa langsung ke Ambon. Manyala kakak. Hanya kakak. Ayo sudah kan? Oke, urip itu urup. Berarti dari situ dari saying bahasa Javanese itu lu ambil. Hidup itu ke- menyala. Oke, hidup itu menyala. Lu denger belum? albumnya? Jujur belum. Nanti bakal gue dengerin. Tapi sedih nggak? Enggak. Ya, Enggak sedih, enggak. enggak sedih. Gue suka banget yang sedih-sedih. Baru masuk kayak gitu. Iya, emang ya. Masih cua, terlalu sama lama sendiri. Nah, Nadine Aimiza tuh baru ngerilis yang sedih Kak. Mungkin kita next time kali ya. Next time ya. Oke. Ini gak sedih. Gue kan udah dengerin. Jadi kalau mantra-mantra itu yang kayak gue ini dia ngomong bukan gue. Kalau mantra-mantra gimana suara lu juga? Enggak. Ya kalau Apa kabar? Kalau Itu kayak mantra- Jokowi. Nggak, Apa kabar? di live-nya Aji Live-nya. bilang kalau mantra-mantra itu tentang kita self reflect dan segala macam. Di sini tuh tentang tumbuh. Betul. Jadi tentang tumbuhan. Bukan dong. Pantesan purifikasi ya. Purifikasi kan diairi. Jelasin dia tentang albumnya, kenapa menurut lu album ini lebih membahas tentang kita tentang pertumbuhan. Bukan, kita tumbuh. Kita bertumbuh. Iya, bertumbuh. Ya karena menurut gue si mantra-mantra itu sudah punya cerita masing-masing ya ke gue dan pendengar gitu. Jadi ibaratkan di kepala gue tuh mantra-mantra ini adalah benih gitu. Nah benih itu setelah itu akan jadi apa? Akan jadi kita akan tumbuh menjadi dewasa. Sebenarnya tumbuh itu juga kedewasaan juga intinya adalah tentang pembicaraan tentang itu. Ada filosofinya lo. Emang. Kopi 96 apa 96? itu tangga detiknya. Tapi lo tau nggak gara-gara apa? Apa? Salah satunya yang bikin gue ke-trigger tuh gara-gara meme SpongeBob. Hah? Yang kita iya, semakin dewasa semakin relate Sama sama Squidward daripada Oh. sama SpongeBob. Iya, yang Itu kan sebenarnya bagus ya. Maksudnya Squidward tuh kan orang yang skeptis, terus dia sangat penuh perhitungan. gampang capek. gitu. Gampang capek. Emang sampai kayak lu deh kan. Squidward enggak sih, Squidward semangat aja. Punggungnya sakit gitu kan. Ya tapi itu kan maksudnya dia orang yang sangat berhati-hati dan teliti gitu loh. Dan kita kan semakin dewasa kan sering disakiti, sering dikhianati kan, terus jadi defensif gitu loh. Betul. Ya nggak, bener nggak? Setuju gua. Terus dia benci sama SpongeBob kan, Banget. karena SpongeBob terlalu naif. Iya kan? Iya, terlalu kayak people pleaser. Iya. Iya, deh. Sebenarnya itu ada dua sisi itu ada di kita sebenarnya. Oh, tinggal kita pilih yang mana. Nah, ini di album ini kita seperti Squidward. Bertumbuh. Ya, seperti Squidward yang melindungi SpongeBob sebenarnya. Tuh gitu, jadi kita ada SpongeBob-nya. Tapi kita tuh Gimana sih? Kok jadi Tapi bikin bottom di mana? Bikin bottomnya di mana? Bikinnya bottom nih. SpongeBob. Itu mau kemana? Tapi Iya, pengen jadi gitu, ada iya. kayak Mas Aji yang waktu itu nggak? Apa sih yang? ini Oh pas konsernya? Iya. kayak rawat jalan gitu. Ji. Beda sih Iya. kayaknya. Udah beda. Oh, bakal dibikin beda ya? Beda sih. Mantra-mantra lah. Ini udah beda lagi. Oh, oke. Kapan konser albumnya? Ajak gue dong.
Ayo, lu mau ngapain? Kagak, maksudnya ajak gue nonton. Oh iya, Gitu. Kirain aja manggung. Gue gak bisa ngomong, gue cuma gini-gini doang. Bener. Itu juga megang mic. Mic-nya diam. Bukan. Iya, salah. Enggak ya? Kakas lo. Karakas betul. Oke, Ji, kalau kita ngomongin soal proses kan ini musician to musician aja ya. Asik, keren. Ngomongin tempo ya. Tempo kan. Nah, kalau kayak dari gue dengerin chord progresnya tuh udah mantap sih. Kan ada dasarnya banyak banget yang beda-beda gitu kan. Soal semua ya. Soal sepatu. Iya benar ya kan. Sold out kan. Amin. Nah ini tuh jelasin coba dari yang paling gampang dibuat dan sampai yang paling susah dibuat lagunya. Paling gampang dibuat Jangan Melamun Saat Hujan mungkin. Karena cuman gitaran doang tuh. Gue sendirian. Yang paling susah itu apa ya yang paling susah ya? Ini kali si Melepas Pelukan Ibu. Karena Itu paling susah. beatnya susah itu sebenarnya, hitungannya susah. Sedih tapi kalau lagunya. Iya. Iya. Ada 9 lagu ya Ji ya? Ada 9 lagu, 9 track. 9 track di pengantar verifikasi pikir. Iya. Yang paling berkesan buat lu? Yang kayak, oh ini kayaknya masterpiece-nya nih. Buat gua gitu. Klise ya, tapi gue album ini tuh kayak semuanya punya, karena beda-beda banget kalau lu dengerin genre-nya beda-beda banget, eksplorasinya beda-beda. Jadi masing-masing tuh gue punya suka semuanya sih sebenarnya gitu. Cuman kalau eksplorasinya menurut gue yang paling jauh, salah satunya asimetris sih sebenarnya. Asimetris. Karena dari segi lirik tuh dalam, tapi dari segi aransemen banyak main-mainnya. Seru. Banget, iya. Gue juga paling suka asimetris. Gimana Karena coba? ada asi aja di itunya. Ada asi ya. Aduh, apa kepanjangannya Asi? Akulah sang idola. Iya. Nah, itu. Karena kan Aji tuh dulu pernah jadi star syndrome. Ini ngarang. Gak pernah. Tapi Marlo, lu suka banget asimetris kan Iya, katanya? gue asimetris. Coba live-nya kayak gimana? Simetris. Lupa gue kak, pernah ada asiknya. Ada asiknya bener. Ada, wah lu denger. Oh, iya, oke, Nah, oke. yang menarik itu nih sebenarnya ini nggak ada pembahasan kita. Cuma kan gue datang untuk acara. Lu sempet ngebahas soal perhazet-hazetan. Setan, oh iya. Itu sama sekali gue gak ngerti, tapi kayak Apaan boleh hazet? tuh. Nah makanya coba ceritain deh soal tiap lagu tuh beda gitu. Intinya sih sebenarnya lu kalau sering meditasi atau ke tempat spa tuh kan suka ada frekuensi-frekuensi tuh. yang zen musik-musik gitu ya? zen, iya. Itu frekuensinya gue ambil, gue masukin ke musik pop. Cuman emang treatmentnya tuh rada ribet sebenarnya, karena dia tuh nggak, stemannya tuh nggak kayak biasa. Ya misalnya lu nyetem teng gitu ya. Oh, iya. Nah itu dia tuh fals dikit bang. Hitung-hitungan sebenarnya. Tapi itu HZ-nya sesuai buat kayak menenangkan. Betul. Oh. Itu treatmentnya rada ribet sih memang. Ribet ya jadi musisi. Dia doang sih. Iya, Dia dia doang normal. kayaknya. Iya. Dia aja mempersulit diri dia Iya sendiri. bener. Ada jadi di lagu dia tuh ada yang pakai 144 Hz, jadi refresh rate-nya lumayan cepet. Bukan komputer bos. Itu monitor. Bos, bukan komputer dong. Kan gue nggak tahu, jadi gue kayak oh iya Hz untuk menenangkan, ada yang untuk bikin tidur, ada yang bikin ngelamun. Nggak percaya. Lagunya Aji Jangan Lamun Saat Hujan, liriknya cuma Jangan Lamun Saat Hujan. Iya. Iya, refnya apa? Jangan. Iya. Iya nggak percaya deh. Iya. Coba. Kali. Oh tidak Ada yang di Nggak bisa. Kalau copyright. Oh, iya, iya. nggak Copyright, tuh. Oh, nggak bisa. Copyright, Oh, nggak iya. bisa. Nanti pas hujannya gue putar. Boleh. Berarti pas gini kayak, nggak boleh kata Aji. Iya. Nggak boleh Sabar dulu. ngelamun. Kasih tahu Ji tentang Jangan Lamun Saat Hujan. Asik. Boleh. Itu sebenarnya psikologi kebalikan. Hah, gimana Justru tuh? gue malah nyuruh orang kalau dibilang jangan ngelamun saat hujan, dia kan malah cenderung ngelamun kan. Jadi justru ini tuh lagu yang men-trigger orang untuk ngelamun. Ngelamun aja dulu. Kenapa hujan? Karena personal sebenarnya gue suka ngelamun Pas hujan. waktu hujan. Karena kita tuh sekarang jarang ngelamun. Melamun tuh sangat mewah. Kenapa? Karena gadget. Oh iya. Kita kalau iya. diem dikit kan cek gitu HP. kan. Iya. Padahal ngelamun tuh biasanya muncul ide-ide tuh. Itulah kenapa kalau kita mandi tuh biasanya biasanya keluar ide kan. Oh. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Iya benar. Apa? Kecuali lu ngapain mandi ngapain? Ya kesambung. Bawa HP ya? Lu bawa HP mandi. Masa kayak gini juga. Enggak, siapa tahu lagi lah. Maksudnya kayak kalau lagi boker.
Terus ada ide, iya apa gue gini ya? Gitu. Enggak, kalau gue kira gue kayak shampoo. Shampoo baca belakang, shampoo, iya benar. HP gue dicas. Nah cuman kan waktu itu toiletnya nggak ada shampoo, nggak ada apa-apa kan. Sampai nggak ada jambannya malah. Nah, jadi mau nggak mau ngelamun. Ngelamun. Iya, iya. Ruangan gini doang kotak kayak. Bukan Ini toilet bukan dong. toilet. Salah masuk. Tapi Nah, gas. selain lagunya Aji yang bagus-bagus nih, artwork album ini juga bagus dibuat oleh seniman asal Jogja, Iki Koror. Koror. Aduh, susah. Susah lo ya. Ini kebanyakan banyak L-nya dan walang-walang. Kalau dilihat-lihat banyak artis banyak artis terselubung nih di artworknya. Sejauh mana keterlibatan? Emang apa yang terselubung? Enggak nih, maksudnya kita lihat dulu kan dari meja, tiba-tiba ada benang merah di Oh. itunya. Iya. Melingkupi. Ini yang di belakang perahu ini yang mercusuar ya? Masih ada kaitannya sama mercusuar? Enggak sih. Enggak ada ya? Apa sih benang-benang itu lagu favorit lu? Itu gue suka Terus banget. ini berdiri sendiri gara-gara terlalu lama sendiri aja. Ya kan? Pasti dong. Nah, oke ini Sambungin. di belakang ini gelap, yang di sininya terang. Iya. Ajinya pakai Topeng ya? Topeng atau mukanya? Rajut, itu dirajut itu. Itu lukisan asli. Hah? Di rumah gua segede ini nih. Gede banget. Tapi lu bayar? Ya iya. Iya, iya. Nggak pernah itu aneh. Pernah itu aneh. Iya, gue kayak, Ji, ini ada cindera mata buat lu. Cindera mata. Kan dia kolaborasi sama itu. Dia bilang, gue mau dong album cover gue elu. Bukan yang kayak dia bilang, ini album cover lu ya. Gitu. Siapa dia? Iki Horror gitu kan. Gue juga cari tiba-tiba jadi. Itu jadi gitu Oke, kan. oke, Ji. Tapi lu terlibatnya dari awal banget. Iya, gue brainstorm sama dia gitu untuk Oh. sama Mas Iki. Gue ke Jogja, dia di Jogja kan. Itu mix media tuh namanya. Jadi bukan cuman painting, tapi ada yang di muka gue tuh sama benang merahnya tuh bener-bener benang beneran. Seriusan? Itu bener-beneran. Semua Iya. benangnya? Iya, Ya, semua yang benangnya tuh semua bener-beneran benang. tuh. Oh jadi ini muka lu beneran dirajut nih di sini. Iya, dirajut. Oke, kalau lu boleh jelasin sedikit aja soal artwork ini tuh menggambarkan apa sih? Iya. Nah, sebenarnya itu dia yang Mas Iki yang ngerti sih. Cuman sempat gue nanya, ya salah satunya itu kenapa jendelanya lu ini nggak sih itu Malam ada- sama Iya, siang. malam sama siang kan ya. Itu dia nanya salah satu lirik yang paling menurut lo paling kuat di album ini apa gitu. Ya itu gue lirik si Urip sama Urup kan, kita mati setiap malam untuk bangkit saat pagi kan. Keren Nah banget. itu sama dia dibikin itu. Malam pagi. Kalau ini ada kapal nyangsang apa, Ji? kapal Perahu lo, perahu lo. Perahu. Dia, Oh, perahu. dia kan emang lukisannya surrealis ya. Oke. Nah katanya dia perahu itu melambangkan kehidupan kita yang berpindah dari tempat A ke tempat berikutnya. Ya tema bertumbuh itu tadi. Oke, bertumbuh. Jadi ada perahu dengan kayak kita adalah perahunya yang kayak kemana-mana. Iya. Tapi kok di dalam rumah? Soalnya Iya, itu kalau di luar surrealis. panas. Nggak tahu Kak, nanti kita kalau mau nanya, Iya, kita masih undang gitu. masih Nah, Horor ya. makanya kita sambut. Iki Febian. Bukan Iki Horor. Oke gitu. Sorry ya. Nah, ya udah mau selesai lagi. Iya lagi. Tambahin lah. Boleh sih. Abis ini kemana? Enggak, itu bukan pertanyaan. Itu bukan pertanyaan. Kita masih lanjut ini. Tapi kita habisin dulu aja. Jadi setiap lu manggung biasanya banyak banget penonton yang nangis. Apa lu melakukan itu dengan strategi tertentu di setiap pertunjukan lu untuk menyentuh penonton secara personal? Enggak sih, maksudnya itu bukan jadi objektif gue untuk bikin penonton nangis, dan gue tidak merasa itu jadi target ya. Maksudnya wah berhasil bikin penonton nangis, bukan gitu sih. Cuman emang ya lagunya kan Itu emang Uya kalau yang kayak gitu. Iya, benar. cuman kan emang ya lagunya mungkin karena personal banget ya buat orang, buat gue juga terutama gitu. Tapi Jadi- benar. Jadinya gitu. Makanya yang gue bilang waktu mercusuar, gue juga ikutan nangis karena emang kalimat-kalimatnya itu menyentuh lo. Menyentuh ya. Terus gue, apa jantung sentuh? apa sih? Tersentuh, Jantung jadi sentuh ya, oke. gitu. Nah, tapi kan seharusnya di album Purifikasi Pemikiran Pikir-Pikir, Pikir doang lo. apa sih? Purifikasi pengantar purifikasi pikir. pikir. Harusnya udah gak gitu nangis, harusnya lebih kayak merasa lega, semangat karena kita bertumbuh. Oh, udah ada kayak closure silver liningnya. Closure silver lining. Oh iya. 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 Keren ya? Silver lining. Iya. Enggak, itu dua kalimat aja. Lu kalau harus di-elaborate lagi lebih kompleks lah. Keren. Panjang banget tuh. Kompleks perumahan. Perumahan ya, lebih perumahan. Dari kita sempat ngomongin Ji, ada lagu yang paling cepat dan simpel, ada lagu yang paling ribet dari lu, tapi kalau yang paling personal buat lu. Wah,
paling personal. Journey mungkin ya. Yang waktu itu belum ada judulnya. Iya, belum ada judul. Iya. Terkeempat tuh ya. Iya, tentang memaafkan orang yang tidak meminta maaf pada kita. Gua harus dengerin tuh. Lu abis itu lu tag dong ke orangnya. Ya ketahuan dong. Emang siapa sih? Pancing mania. Mantap. Bener. Tapi harapan dari album ini nih, apa buat pendengarnya? Harapannya bertumbuh bareng-bareng sih. Gue kemarin sowan tuh salah satu acara yang gue seneng banget karena gue ketemu sama pendengar gue bisa ngobrol. Acaranya harusnya 1,5 jam tapi jadi 2,5 jam ya, lo cukup lama gitu dan Oh, bagus dong. iya ngobrol-ngobrol, asiknya serunya ngobrol-ngobrol dan gue berharap gue menjadi bagian dari mereka untuk tumbuh dalam kehidupan. Ya tadinya ada yang tadinya kuliah terus sekarang udah lulus, udah kerja, udah punya anak, itu gue seneng banget ngelihatnya. Gitu. Iya. Ya musik gue jadi bagian dari hidup mereka tuh udah seneng gue. Berarti itu kunci harapan lu ya? Ya harapan gue. Bertumbuh bersama sampai akhirnya kayak anaknya juga mendengarkan lu nantinya. Iya. Keren banget dah. Thank you. Bukan lu, bukan lu. Lu kata ke gue ya, gue pikir gue yang Maksudnya kayak dipuji. keren banget ya lo ya. Keren banget Kak. Nah, Mantra tuh rilis kapan ya Ji ya? 2018. 2018 berarti setelah 16 tahun kan lu udah 16 tahun. 6 tahun. Berarti 5 tahun, 2023. 5 tahun. 2023. 5 tahun kan baru jadi album dia tuh 5 tahun baru bikin lagi nih. Oke. Iya, Nah, itu tuh lu ada ketakutan untuk yang kayak gue takut deh kalau gue bikin album lagi nggak bisa ngalahin mantra-mantra gitu. Iya. Oh, itu Ada fase itu pasti. Tapi ya alhamdulillahnya gue pernah ngerasain itu di zaman terlalu lama sendiri tuh. Zaman terlalu lama sendiri kan Oke. lumayan Oh, ini udah kan. pernah ya. Terus iya, sophomore syndrome katanya namanya. Sophomore syndrome. Nah, gue sempat ngelewatin itu walaupun ternyata ngelewatin itu lagi juga nggak semudah itu. Tapi untuk istilahnya balik ke titik nolnya itu, untuk nggak mikir yang di belakang dan nggak mikir yang di depan tuh butuh proses. Tapi gue udah ngelewatin itu di tahun ketiga lah. Tahun kedua, tahun ketiga. Ada tuh berarti tuh momen-momen. Berarti pas udah mau jadi Pasti ada. lah ya. Enggak, belum sih. Albumnya jadi kan di tahun ke-5 ini kan. Jadi, Oh, rampungnya ya. iya selesainya. Yang ngerjain, maksudnya ini kan jaraknya 5 tahun nih. Iya. Ya ini gue belum mikirin lah. Terus di tahun ketiga ini mulai mikirin next albumnya. Nah itu ada mulai kerasa Mulai. kan. Tapi Di coba sini. jalanin dulu aja. Nah di sini nih kan. Nah terus baru di tahun Di mana? Di mana? di sini. Oh iya. Di sini. Lo yang di sini lo, yang di sini nih. Aduh, Iya. gue biasanya gini lagi. maksudnya, aduh gue biasanya tahun ketiga dan keempat. Oh, iya. Mepet gitu loh. Iya, terus baru di tahun keempat dan kelimanya udah santai ngerjainnya, udah santai. Karena udah balik ke titik nol tuh. Titik nol lagi udah. Oke, berarti kata-kata buat hari ini Bang. Buset, serem amat kata-kata hari ini. Kata buat hari ini Bang. Pengantar sedikit. Promosi dong Ji. Berarti udah ada di semua platform Udah. musik. Teman-teman semua jangan lupa dengarkan Pengantar Purifikasi Pikir di semua digital platform kesayangan kalian. Keren. Terima kasih Musisi untuk nih kayak gini nih lo. Iya, sama. Iya. Asik. Nah, kalau ditanya tuh dijawabnya bagus, panjang, mantep banget nih ya Kunto Aji. Tepuk tangan dulu Kunto Aji. Halo, saya Kunto Aji. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube-nya Volix. Dan jangan lupa tonton terus konten-konten dari Viniar.